memuliakan guru dengan menghormati guru, berpakaian yang rapi. Tidak boleh bermain, berantem, ribut, saling menghormati, menghargai, jaga dan memakai sekolah, tidak boleh pakai sepatu dalam kelas. Meningkatkan sholat, masuk sore, menerangkan materi, mengetahui tata tertib, berpakaian rapi, tidak boleh pakai sepatu dalam kelas, tidak boleh terlambat. Tapi jangan terlambat, ya. Lalu mematuhi guru saat guru menjelaskan pelajaran, mendengarkan guru menjelaskan pelajaran, tidak boleh berpakaian. Tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun agenda hari ini adalah satu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu penyajian materi diseminasi yang akan disampaikan oleh sesi pertama disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat SPD, sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Elmawati SPD, kemudian tanya jawab dan penutup. Kita masuki acara inti yang pertama yaitu penyajian materi tentang modul 1.4 tentang budaya positif kepada Bapak Wahyu Hidayat SPD. Kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini saya dikasih kesempatan dari kita semua juga diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri acara PI Masal dari positif tugas nomor 1 belum bergerak. Saya tidak mengundang terima judul seminar ini
buat kesepakatan agar nanti acara kita ini akan berlangsung hikmat. Ini yang saya buat sesuatu. Pertama adalah selama presentasi saya akan men-share bahan presentasi saya di fokus ini. Kemudian ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Dan setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik. Cara konstruksi maksimal 10 menit. Jadi ada sekitar bawah. Kemudian umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Hal yang paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui dengan guru, dan para guru dalam membuat budaya positif di sekolah. Ini adalah dari 16 yang kita sepakati. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu pengen membuat kesepakatan lebih lanjut, saya persilakan. Atau bisa kita sepakati. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu itu kita tidak boleh menyalahkan. Dan kita itu memberi pengalaman itu ada menarik apa yang dilakukan untuk membangun atau memperbaiki hasil dari presentasi penyajian. Terima kasih. Lanjut. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan dosa, teori motivasi, hubungan, perbedaan dan restitusi. Nilai 15, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan tujuan sisi ini adalah kalau benar-benar melakukan penjelasan ini yang terdapat pada nomor 1 jadi 4 tentang budaya positif. Tidak saya bacakan semuanya kepada Ibu karena ini waktu, karena kita bersesi nanti dia Ibu dan juga dijelaskan. Bagaimana mengenai tugas pendidikan guru bergerak yang melaksanakan perannya sebagai agen yang menggerakkan. Nah, ini yang saya rasakan hal yang Bapak Ibu inginkan di sekolah. Ya, Bapak Ibu pasti menginginkan sekolah yang ramah, nyaman, bersih, sekolah yang berkarakter, sekolah yang menanamkan kejujuran, disiplin, murid yang berjiwa sportif, gotong royong, serta sikap murid dan sikap sosial yang baik. Ini sekolah yang kira-kira yang kita inginkan sekarang. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa guru apa yang guru diberikan terhadap muridnya yang di masa depan? Seperti kita mendidikan murid yang perlu kesehatan di sekolah, baik perhatian, dedikasi kita dan jawab. Murid yang sopan, santun, saling menghargai, menghormati, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan dan berobat. Yang kedua, kita semua sebagai guru mendidikan murid yang memiliki sumber daya manusia yang tangguh, memiliki kemampuan yang berintegritas, mampu berinovasi dan berprestasi, kemampuan yang mumpuni dan berdaya guna, mempunyai wujud hati baik, memiliki daya berintegritas yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, seperti sudah tidak kasih lagi dengan Sabaya itu, ini adalah Sabaya dari Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Mihaja Bawatana. Dasar dari pendidikan dari Bawatana itu Bapak Ibu yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidup dari batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersama pada kekuatan diri sendiri. Maksud dengan pendidikan yang berguna bagi kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari kesatuan. Nah ini ya, dasar pendidikan kita itu ibaratnya seorang petani. Perbandingannya sama kalau dibandingkan dengan seorang pendidik. Petani itu sama dengan seorang pendidik. Contohnya yaitu seorang petani menanam jagung. Menanam jagung dulu, hanya dapat membentuk pembuatan jagung. Seorang petani yang dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memiliki pupuk dan air, membahas bunga atau jamur-jamur yang mengandung
Salah satu gambaran itu adalah lahan yang tidak dirawat dan tidak disiram oleh petani. Nah, sebenarnya adalah tanah lahan yang dirawat. Kalau tanah dirawat itu bagus, bibit kita itu tidak bagus, kalau kita dapat perawatan dan dapat perhatian, maka dia akan tumbuh dengan baik. Ya, karena itu ya kalau bibit dari kita tanam itu bibitnya bagus, kalau dia tidak melakukan perawatan dan perhatian, bisa jadi dia akan tumbuh dengan tidak baik. Nah, ini maksud dari filosofi tadi, yaitu pendidikan itu adalah menuntut segala orang yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi seorang guru itu menuntut berbaru, ya bukan menuntut kita sebagai guru hanya menuntut itu mengarahkan. Jadi bertahan kepada hikmah dan contoh selama ini kita tahu itu guru mengontrol. Iya, pecah. Enggak Tapi kalau misalnya kita lihat guru selama ini kita tahu bahwa guru itu menolong ini paradigma yang dikontrol. Bahwa ini dan membuat orang merasa bersalah. Guru selama ini membuat orang merasa bersalah. Karena setelah membuat bersalah, murid paradigma guru itu dapat mengeluarkan karakter murid. Kemudian diskusi bahwa semua perbuatan presiden efektif dan bermanfaat. Dan ingat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paradigma kita selama ini dalam teori kontrol kepada kita. Jadi, nah ini kalau akan bapak ibu, karena disiplin, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti ada ini bapak ibu, belajar mengontrol diri dengan melihat kondisi kita dalam mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya ada di sini bapak ibu, yaitu motivasi. Motivasi itu ada untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga keuangan, untuk meraih diri. Itu termasuk di ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Itu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan melakukan keyakinan jelas. Saya rasa tidak butuh supaya ini nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol restitusi, ada segitiga restitusi yang terakhir bapak ibu. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Silakan lanjut. Nah, kita belajar dulu budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, penuh cerahan. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk bertindak, berpikir, menciptakan rasa, karya sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tidak saya jadi di bawah ya, biar cepat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya Pak ya, intrinsik dari dalam, bukan dari luar motivasinya. Oke, saudara. Nah, ini dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Di bawah itu ada pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan? Belum Bapak Ibu. Nah, ini ada motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, jadi ketika seorang murid itu termotivasi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia ada termotivasinya dari dalam, dari luar untuk menghargai diri. Nah, inilah motivasi
yang disebut disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia berasal dari internal, dari intrinsik. Bila Bapak Ibu ya ada perbedaannya, ya betul. Nah, ini adalah nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas itu nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kita bagaimana kita memotivasi murid itu dari dalam, jangan dari luar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, selama ini kan kita sendiri yang buat aturan, kita memaksakan murid untuk mengikuti aturan yang kita buat itu. Sekarang berbeda. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di peraturan itu, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan, yaitu memberi apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini dalam bentuk penghargaan Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan satu-satu murid. Beri pengakuannya secara konsisten. Karena hari ini Bapak Ibu memberi pengakuan, besok Ibu marah-marah. Bapak Ibu marah-marah. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan fokus pada penilaian atau evaluasi. Jadi prosesnya itu yang akan kita fokuskan. Bagaimana merubah budaya yang selama ini budaya negatif menjadi budaya yang positif. Oke, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, inilah kelebihannya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu membaca atau mendengarkan ketika kita berlalu lintas, terdengar mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Apa itu memakai helm? Iya kan? Kalau dari jauh mungkin kalau di YouTube sana ini saya rasa ada yang melanggar, pasti ada yang melanggar, ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu aturan dari pemerintah. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan tahu-tahu ada juga yang terlambat. Nah, seperti itu. Ini peraturan Bapak, bukan keyakinan kelas. Karena ini peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan banyak yang melanggar, tapi kalau keyakinan dia dari dalam. Lalu, nah ini dia peraturan. Bedanya aturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pertama, kalau peraturan, contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, tanggung jawab bukunya. Nah, itu bedanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas, hormati orang lain. Kemudian ada bahasa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kemudian di keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Setelah itu dilarang melakukan kekerasan. Nah, dalam keyakinan kelas kita harus menjaga keselamatan, menghormati orang lain di sekolah. Kemudian dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba, jaga kesehatan. Nah, kemudian dalam peraturan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini nggak usah ya, kita jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga keselamatan, jaga keamanan, nanti kamu jatuh, ya kan? Karena itu keselamatan. Lanjut. Nah, inilah nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Setelah kita melakukan keyakinan kelas tadi, nah inilah
Ini bentuk-bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang sudah biasa kita gunakan di dunia pendidikan. Lanjut. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau anak dari hukuman, anak itu membenci disiplin. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take out. Ini yang hukuman dan konsekuensi. Kita malu masuk ke restitusi. Nah, ini dia identitas gagal kalau kena hukuman. Sudah tadi yang saya berikan. Nah, ini yang disiplin yang diterapkan adalah kita yang paling nomor ketiga, Bapak Ibu, yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, kemudian mengeluarkan murid untuk waktu yang jangka panjang. Korban mendapatkan gantinya karena yang murid jadi akan bertanggung jawab. Kemudian anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan kita sebagai guru itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Itu restitusi. Nah, ini hal negatif. Yang negatif itu adalah hukuman, yang netral ini adalah konsekuensi, dan yang positif ini adalah teori restitusi atau teori kontrol. Nah, ini dia nampaknya teori kontrol itu mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar membacakan masalah, anak paham dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Di keyakinannya dibuat oleh murid, bukan guru. Kemudian menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Ini ada lagi Bapak Ibu, ini saya singkat saja. Kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol tadi. Nah, ini Bu, ini sangat penting sekali. Bapak Ibu pernah melakukan hal-hal seperti ini, saya rasa. Ya, kalau salah saya mohon maaf. Pertama adalah penghukum. Sebagai penghukum, contohnya itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu hal yang menghukum. Kemudian ada guru berkata, ini yang tadi guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah menghukum. Kemudian hasil, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan akan selalu berbohong. Kemudian ada kalian dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunianya. Jadi kita sebagai guru kalau sering menghukum Bapak Ibu, kita nggak dianggap di dunianya, kita dianggap orang lain. Kemudian murid berkata, biasa saja, nanti juga marah lagi, ya kan? Nah, itu kalau kita sering menghukum. Kemudian dampak pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dia tidak gerak. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini bahasa gurunya lebih lembut, lebih halus. Bisa metode ceramah yang mengatakan secara ibu kecewa, tapi bahasa katanya dengan halus dan lembut. Kamu harusnya tahu bagaimana ibu lelah sekali mengatakan ini. Nah, itu membuat orang merasa bersalah sehingga murid itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dia akan tetap berbohong. Kemudian melanjutkan guru di dalam dunia berkualitas, dan jawaban murid sering kita dengar, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, tapi dia ulang lagi, ya kan? Nah, merasa rendah diri, murid akan merasa rendah diri. Nah, kalau bahasa ini Bapak Ibu dengan bahasa yang lembut. Kalau mau hukum tadi bahasanya berarti
Ya. Teman, kemudian guru sebagai teman Bapak Ibu. Di posisi kontrol kita sebagai teman. Itu membuat alasan untuk muridnya. Ayo lakukan murid ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi murid itu akan ketergantungan Bapak Ibu, sehingga dia akan mulai kecewa kalau ibu tidak memperhatikan dia lagi. Kalau posisi ibu sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting. Jadi dia mudah merasa kecewa kalau dia nanti tidak diperhatikan dan dapat perhatian. Saya pikir bapak teman saya ternyata begitu. Jadi nampaknya kepada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan gurunya. Lanjut sebagai pemantau. Menentukan mengukur apa peraturannya. Nah ini sebagai pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi, murid meletakkan guru peraturan yang hukum di dunia digital. Berapa banyak bintang yang saya peroleh? Ini murid yang berkata, berapa halaman harus saya tulis Bapak Ibu kalau saya melanggar? Oke, mengibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kamu tidak melanggar lagi, nanti akan ibu beli bakwan. Nah. Karena ibu guru yang sebagai bapak ibu yang sangat pantau ya. Kemudian sebagai manajer, nah inilah identitas yang berhasil dan sukses untuk mengontrol diri seorang siswa atau murid. Pertama adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini nak, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini nak. Nah itu pertanyaan instruksi yang nanti dia akan mengeluarkan sendiri pendapatnya. Kemudian memuatkan pribadi, hasilnya dia akan memuatkan pribadi. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan ini Bu? Nah, dia akan memberikan sendiri pertanyaan kepada kita. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, oke, silakan kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit. Bapak Ibu, saya minta tolong, silakan tulis barang yang paling Ibu senangi dan sukai di telapak tangannya. Bapak Ibu bisa? Ya, oke. Tulis hal yang paling Ibu sangat senang sekali. Hah? Di telapak tangan aja? Ya, di telapak tangan aja. Oke, ini sejalan dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Sudah? Sekarang tangan Bapak Ibu Bapak genggam. Tangan Bapak Ibu genggam. Di kepal. Bapak Ibu kepal. Sudah? Ibu bayangkan di dalam telapak tangan Ibu ini adalah barang yang paling Bapak Ibu senangi dan paling Bapak Ibu jaga di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian ada seseorang samping kiri meminta atau memberi bahasa untuk meminta, boleh dipaksa. Ya, ini contohnya gitu ya. Saya dengan Ibu Emida misalnya. Kalau Bu Emida, saya minta supaya tangan Bu Emida ini terbuka. Saya minta dia punya sesuatu yang paling senang, yang paling dia suka. Tapi bagaimana saya minta membukanya? Tapi saya merayunya, ya. Saya akan merayu, saya akan mengerti, kalau perlu saya akan bagaimana caranya tangannya terbuka. Contoh gini, Bu El, boleh nggak saya lihat isi telapak tangannya itu? Kenapa? Saya ingin juga melihatnya apa itu sih. Penting banget. Boleh diketahui siapapun. Oh gitu. Ini aja, saya ganti dengan uang. Saya lagi banyak uang Pak. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan ini? Kalau dia bisa terbuka, berarti posisi kontrol kita lemah. Oke. Sekarang Bapak Ibu bergabungan, coba berayu. Karena bukan lagi berayu saya. Cara membuka tangan saya ini. Tidak umpan. Tidak umpan. Dulu itu banyak dari kita, saudara. Pak Wahyu. Iya Bu. Saya tahu isi genggamannya. Saya perlu banget dengan yang isi yang Bapak genggam. Perlunya untuk apa? Saya ingin yang Bapak genggam itu saya lihat aja. Gak boleh Bu. Jadi cuma saya. Tolonglah Pak Wahyu, ini penting Pak Wahyu. Nggak bisa. Mohon maaf.
Kan didoakan ibu. Mulai goyang ini. Mulai goyang. Mulai goyang. Ya kalau nggak boleh tante nanti saya kasih contekan deh. Oke, terima kasih Bu ya. Tepuk tangan ya. Ya, di situ. Ini maksudnya kita lah yang mengontrol diri kita. Jadi kita orang lain nggak bisa mengontrol diri kita. Semua ini punya saya yang kontrol. Kalau saya mau buka ya saya buka, kalau enggak ya enggak. Ya. Nah ini lanjut Bu Tika. Nah setelah itu kehukuman tadi, sebelum kita masuk ke restitusi Bapak Ibu, kita harus tahu dulu kebutuhan anak, kebutuhan manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada tuh bertahan hidup. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada mau kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah Bapak Ibu menguasai 5 tadi ke dasar manusia tadi, kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi, mengembalikan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sebenarnya ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Contohnya, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu berkelahi. Nah, kemudian apa cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, setiap orang pasti pernah punya kesalahan, termasuk bapak juga dulu pernah membuat salah. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti semua anak itu Bapak Ibu dia pengen jadi orang sukses. Jadi kita tanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang seperti apa, nak? Kamu tahu kamu dipanggil di sini kenapa? Dia akan menjawab sendiri. Apa yang terjadi kalau dia yang melakukan? Apakah kamu bisa menerimanya? Nah, maka dia akan mendalami perasaan itu. Dia akan mempelajari dari kesalahan dia. Oke, lanjut. Kemudian sisi satu itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini di bawah itu adalah pertanyaannya Bapak Ibu. Ajukan pertanyaan seperti yang di bawah itu Bapak Ibu. Kalau kita ingin menstabilkan identitas anak. Nah, membuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi jangan ada kita menunjukkan salah. Jadi kita memperbaiki. Bapak, Ibu tidak menyalahkan kesalahan, tapi kita bagaimana cara memperbaiki masalah itu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik dengan dirimu sendiri? Nah, kita bertanya kepada mereka ini untuk menstabilkan identitasnya, menstabilkan diri anak.
Kemudian lanjut, yang kedua, nah guru berkata, lanjut ini. Lanjut lagi. Nah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru berdasar dari pemikiran respon menjadi berarti saya baca karena waktu nanti tidak cukup. Kemudian ajukan pertanyaan untuk memvalidasi tindakan mereka yang salah, Bapak Ibu. Contohnya ada di sini. Ada pertanyaan. Pertama, apa kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi apabila yang kamu tindakan kamu itu menyakiti orang nanti. Nah, kalau kamu bukan melakukan sesuatu, melakukan tanpa suatu alasan. Nah, tanyakan alasannya ya Bapak Ibu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kenapa dia melakukan itu? Pasti dia mempertahankan jati dirinya. Tapi dengan ada yang tidak menghakimi Bapak Ibu atau memojokkan. Di pertanyaannya, ini contohnya. Contoh guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kemudian lanjut. Ini validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang di kontrak ini menyatakan bahwa semangat kita termotivasi secara intrinsik. Saat berperilaku telah divalidasi dari sukses sudah sampai, maka baru telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini untuk ajukan pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebagai ketua kelas atau sebagai siswa, apa yang kita yakini di kelas anak-anak? Nah, itu maka tadi ada keyakinan kelas. Sebelum belajar kita terapkan dulu keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu membuat kesalahan, dia akan merasa melanggar apa yang telah diyakininya bersama-sama. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati anak? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? Berarti semua murid itu meminta sekolahnya bersih, nyaman, aman, tenang. Ya. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, berarti murid itu ternyata menjadi anak yang sukses. Saya ingin sukses Bu, jadi polisi lah, jadi inilah ya. Ini pertanyaan untuk menanyakan keyakinan anak, supaya nanti dalam pembelajaran di kelas kita bisa lancar. Ya, lanjut ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati dan disetujui. Jadi sebelum mengajar Bapak Ibu, terapkanlah nilai-nilai keyakinan dulu. Baiklah, sebelum Bapak Ibu mulai, nilai apa yang perlu kita sepakati supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Biarkan mereka yang menulis. Setelah itu Ibu rangkum, kemudian Ibu bacakan apa nilai keyakinannya. Jika ketika anak itu melanggar Bapak Ibu, dia akan merasa hal yang telah dibuatnya itu yang dilanggarnya. Ini bukan aturan yang dilanggarnya. Dalam dirinya sudah dilanggarnya, dia akan merasa bersalah. Kemudian kesediaan orang melakukan kesalahan, kemudian untuk memperbaiki masalah. Nah, biarkan mereka yang memperbaiki sendiri Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu berkata-kata yang lain. Nah, biarkan mereka memperbaiki nanti. Karena keyakinan kelas itu mereka yang buat sendiri. Kemudian pemecahan masalah bisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha memperbaiki dari pihak yang berbuat salah. Perlu dedikasi waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Betul? Nah, setelah itu semua nanti Bapak Ibu kita jalankan, maka disitulah tumbuhnya budaya positif untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profilnya itu adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kristis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Ya, oke. Lanjut, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Moderator, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Pertisari, jabatannya Guru PJOK SMP Negeri 13 Komodo. Saya teman dari Pak Wahyu Hidayat. Saya memberikan testimoni terhadap pengimbasan budaya positif dari program Guru Penggerak oleh Bapak Wahyu Hidayat SPD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul dari budaya positif, serta pemahaman dari konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Materi yang disampaikan oleh Pak Wahyu Hidayat yaitu yang pertama keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Keyakinan memiliki peran yang penting sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas terhadap nilai-nilai kebijakan, murid yang diharapkan memiliki motivasi dari dalam diri untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Nah, saya sebagai guru juga sangat termotivasi untuk menerapkan keyakinan kelas kepada murid-murid saya sebelum memulai pembelajaran agar lebih terkontrol lagi anak-anaknya. Nah, yang kedua yaitu